Selamat datang di Darker Rastis. Kalian tahu bagaimana rasanya harus menjalani hidup dengan mengkonsumsi obat-obatan setiap hari? Tentu tidak menyenangkan, bukan? Ditambah, kamu akan merasakan kengerian yang terjadi ketika orang terdekat yang seharusnya menjadi sosok pelindung tiba-tiba saja berubah menjadi orang yang berbahaya, di mana kamu ingin melarikan diri darinya. Di awal film, kita diperlihatkan scene yang cukup mengerikan. Para dokter di ruang gelap bekerja sama untuk menyelamatkan bayi mungil prematur. Terlihat seperti bukan bayi manusia, kan? Dialah Diana, ibu dari bayi mungil ini yang ia beri nama Chloe. Dokter menjelaskan penyakit komplikasi yang diderita oleh Chloe. Di antaranya adalah aritmia, hekomromatosis, asma, diabetes, dan paralisis. 17 tahun telah berlalu. Orang tua sedang berkumpul dan saling menceritakan kehidupannya beserta perasaan mereka mengenai anak-anaknya. Namun Diana yang berada di situ sama sekali tidak mengkhawatirkan anaknya. Ia menganggap Chloe adalah orang yang paling mumpuni yang ia kenal. Scene berpindah ke rumah tempat Diana dan Chloe tinggal. Di sana terlihat Chloe yang sudah tampak dewasa baru bangun dari tidurnya. Ia bersiap-siap untuk menjalankan rutinitasnya sehari-hari, seperti meminum obat dan mengerjakan pekerjaan rumah yang sudah disiapkan ibunya. Seperti itulah aktivitas Chloe selama 17 tahun ini. Di umurnya yang sebesar ini, bahkan Chloe sama sekali tidak diberikan handphone oleh ibunya sendiri. Ya memang, sebagai seorang ibu, Diana sangat perhatian dalam membimbing Chloe di hari-harinya. Segala obat dan terapi dibantu oleh ibunya. Chloe pun terus menunggu surat panggilan dari Universitas Washington, universitas yang selama ini ia idam-idamkan. Sebagai seorang wanita, Chloe termasuk orang yang sangat cerdas. Ia juga pekerja keras, terus merakit mesin-mesin robot dengan tangannya sendiri. Pagi pun tiba. Diana baru pulang dari belanja setelah membeli keperluan rumah dan anaknya. Saat Diana melakukan telepon oleh dokter Kasabian, Chloe dengan cepat mengambil coklat dibungkus belanjaan ibunya. Lalu tanpa disengaja, ia menemukan resep obat yang dikhususkan hanya untuk dirinya. Tapi anehnya, obat yang bertuliskan nama ibunya malah diberikan oleh Chloe. Sontak ia pun bertanya, kenapa obat untuk ibunya malah dikasih kepada dirinya? Akan tetapi ibunya menyangkal bahwa itu sebenarnya obat untuk Chloe dan mengalihkan pembicaraan mereka. Mulai saat itu, ia menjadi ragu untuk meminum obat tersebut. Kebetulan pagi ini Diana tidak berada di rumah. Keraguan Chloe membuat ia ingin melihat sekali lagi botol obat tersebut menggunakan robot buatannya. Dan seperti biasa, mobil pengantar pos datang ke rumah mereka di setiap paginya. Chloe pun langsung bergegas, turun dan membuka pintu. Ia kaget karena saat membuka pintu, ternyata ibunya sudah membawa surat-surat itu untuknya. Dari semua surat yang dibawa ibunya, masih juga nggak ada panggilan dari universitas yang ia idamkan. Untuk saat ini, Chloe tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Ia segera mengecek obat yang telah ia ambil. Obat itu bermerek Trigosin. Ia juga mengetahui jika resep obat Chloe ditutupi dengan resep baru yang bertuliskan Diana. Seperti biasa sebelum tidur, Diana mengantar obat untuk Chloe. Namun untuk pertama kali dalam hidupnya, Chloe hanya berpura-pura meminum obat itu. Dia mengeluarkan kembali obat yang diminumnya setelah ibunya keluar. Chloe pun mengendap-endap turun ke bawah untuk mengecek obat tersebut. Sayang, ibu sudah lebih dulu mematikan koneksi internet rumah. Pagi kembali tiba. Chloe mendengar percakapan Diana ke layanan pelanggan. Chloe tahu kalau yang mereka bicarakan tentang layanan koneksi internet yang diputus. Ibu kaget. Kenapa kamu bisa tahu, Chloe?
Ia pun beralasan menggunakan komputer semalam untuk mencari tutorial memperbaiki mesin printer miliknya yang tengah rusak saat ini. Melihat Diana yang sedang menyirami kebun, Chloe langsung bergegas ke telepon untuk mengetahui apa itu obat trigosin. Tempat pertama yang ia telepon adalah toko obat yang biasa didatangi ibunya. Tapi Chloe takut jika toko itu mengadukannya ke ibu. Kemudian ke layanan sambungan. Lagi-lagi Chloe nggak jadi karena kena biaya. Ia takut ibunya melihat struk pembayaran. Ia pun mencoba menelpon orang asing secara acak untuk membantunya mencari tahu apa itu trigosin. Dari keterangan orang asing itu, trigosin adalah obat yang mengatasi kondisi jantung atau gagal jantung. Tapi kenyataan buruknya adalah obat tersebut berukuran lebih kecil dan berwarna merah. Jelas jauh berbeda dengan obat yang setiap hari diberikan oleh Diana kepada Chloe. Dan hal itu membuat Chloe sangat kaget. Kepintaran yang Chloe miliki membuatnya memiliki banyak ide. Ia mencoba mengajak ibunya menonton ke bioskop bersama besok. Di pertengahan film, Chloe beralasan ingin pergi ke toilet. Akan tetapi, Chloe justru pergi ke toko apotek terdekat. Di toko itu, Chloe menanyakan kepada dokter yang bernama Bates mengenai obat apa yang dibawa oleh Chloe. Awalnya dokter Bates tidak ingin memberitahu tentang obat milik ibunya tersebut karena itu adalah rahasia. Tapi Chloe berhasil mengelabuinya. Ia beralasan jika saat ini ia sedang melakukan permainan berburu. Jadi dokter Bates pun membantunya. Dari keterangan dokter, obat yang dibawa Chloe adalah Ridosaini, obat untuk mengurangi masalah rasa sakit kaki di anjing. Dan jika obat itu diminum sama manusia, tentu bisa membuat kaki mereka menjadi mati rasa. Pertanyaan Chloe diakhiri dengan kedatangan Diana yang tengah panik mencarinya. Ia pun segera menenangkan Chloe dengan menyuntikkan obat bius lalu membawanya pulang. Setibanya mereka di rumah, Diana segera merebahkan Chloe di kasurnya. Terlihat ketika Diana mandi, di punggungnya terdapat banyak luka sobekan. Kegilaan Diana juga semakin menjadi-jadi. Ia bahkan mencoba mencari cara membuat racun syaraf. Terbangunnya Chloe di pagi ini, ia kebingungan karena kamarnya telah terkunci. Bahkan Diana keluar menggunakan mobilnya. Tidak ingin terlalu lama terkunci di kamarnya, Chloe memiliki ide gila. Dia berencana pergi melalui jendela kamarnya ke kamar lainnya. Sebelum itu, ia mengecek tekanan darah, mengisi tenaga tubuhnya, dan mempersiapkan segalanya. Dengan kecerdasan dan kepintaran milik Chloe, ia berhasil memecahkan kaca jendela menggunakan solder dan air yang dia bawa di dalam mulutnya. Tapi sayangnya saat sudah berhasil mendarat di jendela lain, Chloe kehabisan nafas dan membutuhkan alat untuk membantu nafasnya. Ia pun langsung bergegas pergi ke kamarnya kembali. Chloe berhasil mengambil alat bantu nafasnya. Chloe langsung menuruni tangga untuk pergi dari rumah itu. Sayangnya alat bantu turun tangga sudah dirusak ibu agar ia tidak bisa kemana-mana. Namun Chloe tetap nekat. Ia pun melempar kursinya ke bawah. Dan hal itu membuat Chloe ikut terjatuh ke bawah dan mendapatkan luka yang lumayan parah. Justru hal itu malah membuat Chloe bisa merasakan anggota kakinya dan menggerakkannya secara perlahan-lahan. Baru melintasi jalan raya setapak di luar rumahnya, Chloe melihat si pengantar surat bernama Tom. Ia pun meminta pertolongan darinya. Dibarengi dengan kedatangan Diana yang melihat Chloe dari mobilnya. Di sana mereka berdua berdebat.
mengenai Diana yang ingin membawa Chloe pulang atau Tom yang akan membawanya ke rumah sakit. Setelah memberikan penjelasan kepada Tom tentang perilaku Diana yang terus memperburuk keadaan Chloe, akhirnya Diana mengalah agar membawa Chloe ke rumah sakit. Tetapi secara tiba-tiba Chloe terbangun dari pingsannya di ruangan yang cukup gelap. Ketika sedang melihat-lihat sekitar, Chloe mendapati jika sebenarnya ia sudah diterima di Universitas Washington DC. Perasaan marah dan kesal menyampur, membuat Chloe menjadi semakin murka. Ia juga melihat data-data Diana. Di tempat itu, Chloe menemukan foto saat ia masih kecil. Di foto itu terlihat jelas jika Chloe bisa berjalan layaknya orang normal. Chloe juga menemukan fakta bahwa sebenarnya anak kandung Diana yang di dalam tabung itu sudah lama meninggal. Kalian masih ingat anak yang di awal scene tadi? Jadi sebenarnya bayi yang mungil prematur itu merupakan anak Diana yang gagal diselamatkan. Dan nyatanya Chloe adalah anak orang lain yang ia culik dari rumah sakit yang sama. Hal itu tentu membuat Chloe menangis melihat kenyataan pahit yang ia alami. Kehidupan yang harusnya ia jalani dengan normal berakhir di tangan orang yang terus membuatnya menderita hingga saat ini. Secara tiba-tiba Diana datang dan melihat Chloe yang sudah melihat semua kertas bukti yang selama ini ia sembunyikan. Gilanya Diana, dia masih tetap meyakinkan Chloe jika dirinya adalah ibu kandung Chloe. Ia juga beralasan melakukan semua ini untuk melindunginya. Akan tetapi, Chloe membantah semua omongan Diana jika itu tidak benar. Diana pun langsung meracik cairan obat yang akan disuntikan kepada Chloe. Sontak hal itu membuat Chloe merangkak pergi ke ruangan lain dan mengunci dirinya di sana. Diana masih mencoba merayu Chloe untuk membukakan pintunya. Tapi kita juga tahu kalau Chloe tidak akan membuka pintu itu. Sampai akhirnya Chloe memiliki ide gila, di mana ia menelan organofosfat atau asam fosfat ke dalam dirinya saat Diana berhasil membuka pintu itu. Chloe telah sadar dari masa kritisnya. Dokter menganggap kejadian yang dialami Chloe merupakan usaha bunuh diri. Oleh sebab itu, Chloe akan diberikan ahli psikologis untuk mengevaluasi dirinya. Tidak pasrah begitu saja di keadaannya yang sekarang, Chloe mencoba berkomunikasi dengan salah satu perawat. Tapi sebuah keadaan darurat kritis di ruang lain memanggil para dokter dan perawat. Di saat itulah, Diana membawa kabur Chloe dari rumah sakit. Perawat yang bertugas menjaga Chloe datang ke kamarnya dan melihat jika kamarnya sudah kosong. Ia juga mendapati kertas yang bertuliskan "Mom". Perawat itu langsung memahami maksud dari kata tersebut dan ia segera memerintahkan keamanan untuk mencari mereka. Sambil memegang pistol, Diana merasa bingung. Gimana cara bawa Chloe menuruni eskalator? Di sana Chloe memaksa kakinya untuk menahan kursi dorong itu. Ia pun berhasil mengulur waktu sampai pihak keamanan datang ke arah mereka. We are going home. 7 tahun telah berlalu setelah kejadian itu. Chloe datang menemui Diana yang sedang berbaring tak berdaya. Ia juga menceritakan tentang bagaimana kehidupannya saat ini. Dan di akhir obrolan, Chloe mengeluarkan obat dari dalam mulutnya. Obat yang dulu sering diminumkan oleh Diana, sekarang Chloe paksa untuk diminum oleh Diana sendiri. Kemudian film pun selesai. Coba deh mulai sekarang, kalian pastikan jika ibu atau ayah kalian adalah orang tua yang benar-benar melahirkan kalian.
Tentu kalian tidak ingin kejadian ini terjadi di kehidupan kalian saat ini, bukan? Seperti biasa, kami mengharap untuk kalian. Semoga hari-hari yang kalian jalani sangat menakutkan.